Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Afif Rian Pratama dari kelas manajemen untuk mata kuliah manajemen operasional, manajemen operasi. Ya sedang mengerjakan tugas akhir, di mana tugas akhir yang ingin saya buat adalah tentang e-book. Jadi e-booknya itu berjudul ini ya, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap implementasi mata uang digital berbasis kripto oleh Bank Indonesia. Kenapa memilih topik ini? Karena memang pada akhir-akhir ini mata uang digital itu sudah marak sekali ya. Sebenarnya sudah banyak gitu yang memberitakan di di media-media berita yang ada di media berita nasional, tetapi terkadang masih banyak orang yang tidak mengetahui lebih dalam apa itu mata uang digital begitu. Jadi mata uang digital itu tidak hanya tentang cryptocurrency, tetapi e-wallet itu juga bisa disebut mata uang digital. Nah, untuk lebih detailnya itu akan nanti ada di hasil akhir dari e-book tentang ini. Nah, untuk artikelnya sendiri itu sudah saya buat. Kenapa sudah dibuat terlebih dahulu? Karena sebenarnya ini sudah ya memang sudah dibuat terlebih dahulu dan sudah ada arsipnya. Kira-kira 4 bulan 5 bulan yang lalu saya sendiri sudah menulis tentang ini. Nah, jadi untuk proyek ini adalah bagaimana saya memindahkan tulisan ini ke sebuah e-book. Jadi benar-benar tidak hanya tentang teks saja, tetapi ya bagaimana didesain sedemikian rupa sehingga banyak orang-orang tertarik untuk membaca tentang ini, tentang artikel yang saya buat, yaitu tentang mata uang digital begitu. Untuk media-media yang saya pakai itu yang pertama adalah tentu adalah Google Chrome untuk mencari semua untuk mencari sumber-sumber yang ada untuk menulis ini kan. Nah, ya tentunya melalui jurnal-jurnal yang terpercaya. Nah, biar gampang itu sebenarnya memang banyak ya yang rekomendasi, tetapi memang lebih nyaman memakai produk Google, jadi lebih enaknya Google Scholar. Karena Google Scholar kan sudah mengindeks banyak jurnal-jurnal yang ada, biar sedikit gampang. Dan juga belum mempunyai akses untuk yang agak premium, yang mendapatkan jurnal-jurnal yang premium. Jadi biar bisa diakses, biar bisa dibaca itu memakai Google Scholar. Yang intinya memakai Google Chrome. Lalu juga mengapa Google Chrome biar enak, itu karena di Google Chrome ini ada fitur bookmark sama reading list gitu. Jadi kan banyak itu jurnal-jurnal yang yang dibaca untuk sebagai daftar pustaka nantinya, ya biar enak saja begitu untuk dokumentasi, untuk pencatatan gitu. Jadi biar enak. Nah, jadi biasanya di bookmark biasanya ini ada tanda ini, atau biasanya kita masukkan reading list gitu biar enak. Dan banyak sekali fitur-fitur Google Chrome yang bisa dipakai begitu. Lalu juga untuk penulisannya, teman-teman untuk yang menulis itu, kalau saya sendiri itu sebenarnya pada enaknya itu memakai Google Docs. Kenapa? Karena ya namanya kan kalau misalkan kita langsung gimana ya, untuk Word ini sebenarnya lengkap. Saya sendiri ini kan pakai ya dari menulis tentang penerimaan masyarakat Indonesia. Artikel ini pun kan saya tulis di sini, teman-teman. Tetapi untuk pada saat penulisan awal, penulisan abstrak ya, sekaligus biar kita mengumpulkan berbagai banyak referensi, karena mencarinya lewat Google Chrome, itu untuk tahap awal biasanya memakai Google Docs terlebih dahulu. Karena kalau misalkan langsung memakai dua, misalkan Google Chrome sama Word, ya Word itu sudah cukup berat, ditambah juga Chrome yang memakan banyak RAM, itu terkadang kalau laptopnya sudah agak panas, itu agak buat macet gitu, dan sehingga menghabiskan banyak waktu yang
sia-sia begitu. Jadi untuk penulisan kadang untuk abstraknya terlebih dahulu, untuk kasarnya itu saya memakai Google Docs karena fiturnya kurang lebih sama dan ini online. Kekurangannya kalau tidak ada internet, ya agak nggak enak ya memakai ini. Gitu. Jadi lebih enak ini karena juga terhubung jadi auto save, benar-benar auto save, dan masih banyak fitur lainnya begitu teman-teman. Dan juga karena satu tab ya, jadi misalkan kita cari ya di sini, misalkan Google Scholar gitu, kita cari digital currency misalkan, atau digital money, kita nyari sumber-sumber yang ada, judul yang ada, ya bisa aja kan kita langsung jadi tinggal ganti tab aja begitu, daripada ganti aplikasinya, kan agak ribet. Terus juga kan kalau ini kan bisa di tab 2 begitu dipisah. Jadi misalkan kita menulis di sebelah kanan, terus kita melihat sumbernya di kiri begitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ini belum kita video rekaman untuk penulisannya, jadi kita singkatkan kurang lebih seperti itu. Lalu media selanjutnya itu ada Canva. Di sini adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, kan di sini kita lebih proses videonya ini lebih ke proses bagaimana kita membuat dan mendesain sebuah karya tulis menjadi benar-benar sebuah karya tulis yang masterpiece bahasanya. Ya, intinya masterpiece. Karena gimana ya? Kalau kita lihat itu orang-orang, bukan kita lihat lagi, sudah banyak datanya bahwa visual itu lebih menarik banyak minat membaca dibandingkan hanya teks saja. Ya, oleh sebab itu di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan sebuah e-book atau electronic book, atau bisa juga disebut e-journal, electronic journal. Kurang lebih seperti itu. Intinya elektronik sebuah tulisan, e-article, kurang lebih seperti itu. Tentang mata uang digital tentunya. Terus desain yang saya pakai, saya sendiri sebenarnya kurang suka. Sebagai penulis kurang suka yang terlalu banyak desain, terlalu ramai sehingga tidak fokus terhadap pesan apa yang disampaikan. Oleh sebab itu, saya memilih jenis desain yang minimalis. Jadi desainnya tetap ada, sentuhan-sentuhan artnya gitu, bisa dibilang seperti itu, ada tentu. Akan tetapi itu kembali lagi untuk lebih fokus bagaimana ke tulisannya gitu. Kan ini kan saya kan ingin menunjukkan tentang penulisannya begitu. Jadi tentu akan saya lebih tonjolkan ya tulisannya untuk para pembacanya nanti begitu. Untuk publikasinya nanti itu saya ada 2 media yang interest. Yang pertama akademia, yang kedua itu ada terbaru Issuer, ya ISSUE, Issuer, kita tambah R. Kenapa? Karena kalau akademia ini kan cukup banyak yang memakainya, khususnya dipublish, diisi oleh banyak-banyak artikel, jurnal dari mancanegara, bisa dibilang seperti itu. Iya, dan banyak orang searching-nya, kan kita sebagai penulis kan bahagia ya kalau banyak yang baca gitu. Jadi ya di akademia itu. Cuman kalau dari jenis produknya itu lebih benar-benar tekstual sekali. Jadi mungkin akan saya lebih riset lagi. Kalau Issuer ini dia jenis artikel-artikelnya itu, produk-produk digitalnya itu ya benar-benar kekinian begitu. Karena ya namanya akademia, berarti benar-benar targetnya itu adalah orang-orang yang akademik gitu. Jadi mungkin akan diriset lagi, tapi kurang lebih di 2 itu, di akademia atau di Issuer. Lalu ya tentunya untuk media pembantu, maksudnya visualnya, foto-foto yang ada, tentu sebagai penulis, sebagai seorang content creator, bisa dibilang seperti itu. Sebagai writer, sebagai penulis, saya akan amat sekali mendukung originalitas. Jadi bagi yang menonton ini, saya sangat menentang keras bagi kalian yang selalu
mengkopas gambar ataupun tulisan. Salah satunya nanti visual. Di sini saya akan mengambil intinya searching aja di Google itu keywordnya ya misalkan free copyright image. Nanti itu banyak situs-situsnya. Tapi yang sering saya ambil itu biasanya kalau menulis atau tentang apapun itu ada dua yang sering saya kunjungi. Yang pertama freepik.com dan pexels.com. Di dua itu saja. Karena kalau Pexels itu memang agak sedikit apa sih foto-foto yang ada, tetapi biasanya lebih estetik begitu. Lebih estetik. Kalau Freepik itu karena memang storage-nya atau apa sih istilahnya, pokoknya foto-fotonya itu banyak gitu. Ya yang banyak yang menjadi kontributor di sana sehingga ya banyak foto-fotonya ada di sana. Gitu. Jadi antara dua itu saja. Tetapi juga sebenarnya untuk Canva saya juga sudah berlangganan premium, jadi sebenarnya bisa mengambil dari Canva juga, tetapi agak ribet karena maunya kan nanti kita searching dulu apa-apa. Kalau misalnya Pexels sama Freepik itu kan benar-benar sudah fokus tentang gambar, jadi fitur-fiturnya tuh juga banyak yang mendukung begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya nanti di akhir dari ini akan saya cantumkan daftar pustaka sehingga dari mana saja saya ambil sehingga benar-benar terjaga apa sih begitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu teman-teman, penjelasan singkat agak lama sih sebenarnya tentang persiapan saya dan tujuannya dan juga media-media yang saya pakai untuk mencapai untuk menyelesaikan tugas akhir ini berupa e-book gitu, di mana judulnya tadi adalah penerimaan masyarakat Indonesia terhadap implementasi mata uang digital berbasis kripto oleh Bank Indonesia. Jadi kira-kira masyarakat kita itu bagaimana sih gitu kan kira-kira terhadap mata uang digital, apalagi baru-baru ini ternyata Bank Indonesia sedang menggarap dan mempersiapkan mata uang digital begitu. Sebenarnya berbasisnya itu tidak mesti kripto kalau dibaca. Kurang lebih seperti itu, nanti baca banyak banget. Intinya seperti itu. Jadi tonton terus. Oh iya, mungkin dalam perjalanannya lebih ke time lapse untuk progresnya, dan mungkin beberapa scene atau part itu mungkin tidak ada video, mungkin saya matikan karena di rumah sekarang wifi-nya lagi belum ada, ya. Jadi masih full kuota. Jadi untuk menghemat kuota atau kalau misalkan pun sinyalnya kurang memadai mungkin akan off cam gitu. Tapi saya usahakan akan on cam biar interaksi dan melihat bagaimana saya bekerja. Kurang lebih seperti itu. Mari kita let's go atau jalankan. Teman-teman.
akhirnya selesai juga e-book tentang penerimaan masyarakat Indonesia terhadap implementasi mata uang digital oleh Bank Indonesia ya akhirnya. Ya jangan salfok sama ini last payment fail ya. Ya karena bentar lagi habis sih, cuman ada uang. Jadi doakan juga lancar rezeki. Apaan sih? Ya, tapi itu penting sih. Ya jadi kira-kira begitu teman-teman. Dan juga terakhir, kita jumlah halamannya 13 ya karena fontnya ini kurang lebih 11. Mungkin kita naikkan. Jangan deh, tetap aja 11. Karena ini poin-poinnya jadi mungkin ini agak ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan mungkin belum sih. Kita bentar dulu ya untuk searching gambar-gambarnya. Hampir lupa, belum ganti. Wait ya. Oke, akhirnya teman-teman, ini benar-benar sudah selesai ya. Dari Canva, jadi pendahuluan isinya ya,
isinya itu saya bagi, jadi ada tentang saya jelaskan dulu apa itu mata uang virtual, mata uang kripto, dan mata uang CBDC. Itu mata uang yang diluncurkan oleh bank sentral. Ada pengertiannya masing-masing. Lalu ada improvisasi bank sentral ya, bagaimana bank sentral menghadapi perkembangan mata uang kripto yang begitu pesat ini. Lalu langkah Bank Indonesia ya, lalu saya juga menganalisis bagaimana tingkah laku masyarakat Indonesia, dan nanti kesimpulan terkait dengan kira-kira bagaimana sih perilaku masyarakat Indonesia ketika nanti misalkan Bank Sentral Bank Indonesia akan mengimplementasikan full mata uang digital. Jadi tidak ada lagi paper money, ya benar-benar paperless, tidak ada lagi uang fiat. Jadi di sini ada kesimpulannya di akhir, ya singkat. Lalu ada juga tentang saya. Dan di sini bukan conclusion lagi, tapi daftar pustaka. Oke, ini kita grup saja jadi biar enak. Daftar pustaka. Di sini lengkap. Jadi di sini adalah tempat-tempat saya mengutip, saya mendapatkan referensi dan lain sebagainya. Jadi di sini full benar-benar data-datanya ada yang dari Bank Indonesia, ya benar-benar Bank Indonesia, dan ada pula ...2021 ya dipetik. Oh bukan. Di sini ada yang kita nggak tahu dipublis kapan. Cuman di sini juga dijelaskan saya mengutipnya itu April 2021. Oke. Ya, jadi ada juga dari Bank of England, ya, ada diisi itu saya mengutip beberapa Bank of England dan deputi gubernurnya, ya ada namanya Ben, dan banyak sekali, ada dari Bapepti juga. Lalu di sini ada jurnal-jurnal yang dikutip, dan ada juga buku-buku, ya seperti ini, Kelly, ya di Bitcoin Bank. Jadi begitu. Jadi kalau ada kesalahan atau ingin mendalaminya lebih dalam, di sini lengkap dicantumkan daftar-daftar pustaka yang menjadi referensi dari e-book ini. Oke, untuk selanjutnya akan ada di YouTube bagaimana cara mengoperasikannya, dan untuk publikasinya sebenarnya ini masih rahasia. Jadi cukup ibu dosen yang tercinta, Bu Aprima, yang dapat melihatnya terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal saya publish. Ada 2 situs ya yang menjadi rujukan. Yang pertama Akademia, tapi memang di sana kan lebih ke dokumen-dokumen yang benar-benar penelitian, yang benar-benar jurnal, yang benar-benar akademis. Jadi opsi kedua yaitu isu.com. Ya, di sana bebas ya, dan lebih variatif, lebih berwarna. Kalau di Akademia kan benar-benar pure jurnal, jadi benar-benar strukturnya jurnal. Jadi daripada kita merusak tatanan, ya ada 2 opsi, jadi Akademia atau di isu.com, issuee.com. Oke teman-teman, terima kasih